Senjata bantuan Australia keok saat kolom lapis baja dibombardir dengan senjata barat oleh Indonesia. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri, melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Martin Luxburg. Ia menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua Merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia dan menghentikan beberapa serangan. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya, tentara Australia dan Papua Nugini harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Papua tidak dapat mencapai tujuan di area pertempuran. Namun pasukan Australia justru menderita kerugian hingga dinilai sebagai bencana. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Video tersebut diduga diambil oleh drone dari tentara Indonesia. Nampak sekelompok angkatan bersenjata Australia dan Papua Nugini tergeletak di samping kendaraan lapis baja. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur. Selama beberapa saat, pasukan Australia dan Papua Nugini terbaring tak menunjukkan pergerakan. Mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian, seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat drone pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain. Mengetahui rekannya melarikan diri, mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan Papua Nugini. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Selain mayat yang berkelimpangan, jalan menuju desa tersebut juga dipenuhi dengan kendaraan lapis baja yang hangus terbakar. Kini desa tersebut pun terlihat sunyi. Beberapa tentara Australia yang tewas terbaring di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Adapun yang tergeletak di sekitar rumput dan ladang. Di dalam desa, rumah-rumah kecil yang berjajar di jalan pun telah rusak parah akibat penembakan. Ini ditandai dengan atap rumah yang telah hilang atau berlubang. 3 hari yang lalu kami membebaskan desa Papua tersebut. Anda dapat melihat sendiri bagaimana hal itu dicapai. Anda dapat melihat perangkat keras yang hancur, kemuliaan untuk Indonesia, ujar seorang tentara Indonesia dikutip dari Malay Mail kabar harian Sabtu 17 Juni 2023. Sebuah foto yang diunggah secara daring pada hari Sabtu memperlihatkan tentara Australia memegang bendera kuning dan biru di depan rumah yang rusak di Papua tersebut. Desa itu telah diduduki oleh pasukan Indonesia sejak kemarin, tepatnya 1 hari setelah Indonesia menginvasi Papua dan sekutunya di wilayah tersebut. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Australia tewas dalam serangan. Namun tersebut dan 4 lainnya ditawan. Namun jumlah pasti korban asal Australia belum bisa diketahui meski mayat masih berkelimpangan di sekitar jalan dan ladang terdekat. Desa Papua diketahui merupakan salah satu dari sejumlah pemukiman yang diklaim Indonesia telah direbut kembali. Indonesia pun dinilai telah membuat kemajuan sejak mereka memulai serangan balasan pada Sabtu waktu setempat. Namun kelemahan mendasar Indonesia tetap ada. Pasukan Indonesia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi, dan koordinasi antara unit-unit tetap buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta NKRI yang mengerahkan puluhan ribu tentara ke medan perang untuk memimpin pertempuran di wilayah tersebut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Indonesia adalah keputusannya untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Papua bagian tengah setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang.
Indonesia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km, menyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan pasukan tempur Australia dan mengubah bom berat dari gudang senjata massa perang menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Taktik Indonesia yang berubah bersamaan dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata yang ditingkatkan dapat membuat Australia dan separatis Papua Nugini menghadapi kesulitan dalam mencapai kemenangan yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut. Jenderal Mark Milley, Ketua Gabungan Staf AS, mengatakan dalam wawancara dengan The Associated Press Sabtu 17 Juni 2023 bahwa meskipun Australia punya persiapan yang baik, namun seiring berjalannya waktu ini akan menjadi pertempuran bolak-balik untuk waktu yang cukup lama pada kemarin lalu. Pada saat yang sama, pasukan Australia dan Papua Merdeka melancarkan serangkaian serangan di beberapa bagian garis depan yang sejauh ini hanya membuat kemajuan kecil melawan pertahanan Indonesia yang berlapis-lapis. Presiden Australia Anthony Albanese Sabtu mengatakan tindakan kontra ofensif atau serangan balik dan pertahanan sedang dilakukan terhadap pasukan Indonesia. Ia menegaskan komandan punya pikiran positif tentang keberhasilannya. Pihak berwenang Australia belum mengumumkan dimulainya serangan balik skala penuh. Sehari sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan serangan balik Australia telah dimulai, tetapi Australia gagal membuat kemajuan apapun dan menderita kerugian signifikan. Sir Richard Barron, seorang jenderal pensiunan yang memimpin Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan militer Indonesia membangun garis pertahanan baku dan menyesuaikan taktiknya setelah mundur terburu-buru dari wilayah Papua Nugini dan garis depan perbatasan pada kemarin lalu. Dalam serangan cepat Australia, dia menunjukkan kemampuan Indonesia yang meningkat untuk melawan dan menggunakan senjata mematikan, dan juga mencatat bahwa NKRI belajar untuk menjaga aset kunci seperti markas komando dan gudang amunisi agar tidak berada dalam jangkauan artileri Australia, dan mereka meningkatkan kemampuan untuk menembak artileri dan tank Australia ketika mereka melihatnya, katanya kepada AP. Jadi jika semuanya digabungkan, semua orang tahu ini akan menjadi pertempuran yang lebih sulit daripada perbatasan tersebut pada kemarin lalu. Mereka masih menggunakan kedua keberhasilan tersebut, dan itu adalah keberhasilan sebagai patokan yang menurut saya tidak adil dan tidak masuk akal dalam keadaan seperti ini, katanya. Indonesia menggerakkan lebih banyak pasukan untuk melindungi garis depan yang panjang, meskipun banyak di antara mereka mungkin kurang terlatih, katanya. Pada awal perang, konvoi militer Indonesia terbentang bermil-mil jauhnya, sehingga menjadi mangsa mudah bagi artileri dan rudal Australia dalam upaya merebut Papua yang gagal, yang dianggap sebagai kesalahan besar. Rudal Australia juga menenggelamkan kapal penjelajah Indonesia, kapal utama Armada Laut Indonesia, dalam pukulan besar bagi kebanggaan Indonesia. Rakyat separatis Papua dan sekutunya Australia meluluh lantakkan gudang amunisi dan markas komando Indonesia dan pasukan TNI dengan terburu-buru mundur dari wilayah-wilayah besar di timur dan selatan waktu setempat. Meskipun mengalami kemunduran tersebut, Indonesia mempertahankan sebagian besar wilayah Papua Nugini yang ditaklukkan pada awal serangan.